menelusuri benang merah isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Dilontarkan mantan narapidana, disuarakan oleh gerombolan pengasong khilafah, dan diramaikan kadrun-kadrun si musuh negara. Dia dibantu oleh pengacara yang bernama Ahmad Kosinuddin. Dan Ahmad Kosinuddin itu adalah orang yang sudah terkenal, saudara, terkenal dengan tokoh HTI-nya. Bukan hanya Pak Bambang Tri, seluruh rakyat harus diberikan akses untuk mencari tahu apakah mereka benar-benar dipimpin oleh seorang pemimpin yang sah, memenuhi syarat, legal dan konstitusional. Atau malah sebaliknya, pemimpin yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat, pemimpin yang ilegal dan inkonstitusional. Apalagi saat ini mereka menunjukkan kekuatan mereka ingin membuktikan nggak ada yang bisa menggoyang daripada presiden. Kebohongan itu bisa melekap mereka. Kebohongan itu adalah suatu yang agung buat mereka, dan kebohongan adalah pahlawan buat mereka. Pak Jokowi ini benar-benar, saudara, ya kan, ijazahnya benar, lulusannya benar tahun 85. Tapi dia tidak mau tahu. Tujuan dia hanya melengsarkan, tapi dengan cara yang sangat-sangat licik dan kotor, saudara. Ini orang-orang gila, orang yang dengan kegilaannya, saudara, kegilaannya dia membikin hoax. Itu dia muncul, dia merancang, ya, dia mengatur strategi dulu. Strategi lagi, saudara, ini kan memang momen yang paling tepat karena sebentar lagi adalah pemilihan presiden. Apakah dia ada hubungannya juga dengan yang namanya si Anies Baswedan, kita tidak tahu. Terlepas dengan status apapun, baik dia artis, dia ulama, dia ustadz, bahkan dia jika punya jabatan sebagai gubernur, sebagaimana saudara Anies Rashid Baswedan, tentu tidak saja hanya berkewajiban pro terhadap khilafah, tetapi juga berkewajiban memperjuangkan khilafah agar bisa tegak dengan kapasitasnya masing-masing. Apakah ini ada benang merahnya dengan Anies Baswedan, dengan Nasdrun, ya? Jelang pemilu 2024, isu ijazah palsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menyeruak seiring dengan semakin gencarnya para pengasong khilafah menyuarakan isu tersebut dengan kepentingan-kepentingan yang kita semua sudah tahu akan tujuan sesungguhnya. Sebenarnya kalau kita cermat, ada semacam benang merah dari gerakan mengungkit isu ijazah palsu tersebut yang melibatkan residivis Bambang Tri, para gembong organisasi terlarang HTI, hingga kadrun dan nasrun yang menjadi pengusung utama Anies Baswedan. Kadrun pendukung Anies tidak usah munafik, tidak perlu kalian gembar-gembor apa hubungannya dengan Anies, karena kenyataan yang tidak bisa dibantah adalah semua yang menyuarakan isu ijazah palsu presiden adalah memang kalian semua kadrun-kadrun pendukung Anies Baswedan. Si Thomas Kosinuddin yang getol menjadi backing Bambang Tri adalah jelas gembong HTI ormas pengasong khilafah. Jabatannya adalah sebagai Direktur HTI, pengacara Imam Besar Bani Kadrun Rizik Syihab dan FPI. Dan kita tahu Rizik adalah orang dekat Anies yang paling berjasa dalam memperjuangkan nasibnya menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta. Kunjungannya ke Petamburan tak lama setelah dia dicapreskan oleh Nasdrun jelas menunjukkan sinyal bahwa dia akan tetap merangkul dan meminta dukungan gerombolan kadrun pengasong khilafah tersebut dalam pertarungannya pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini jelas menunjukkan ramainya isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Sesungguhnya ada benang merah antara para pengasong khilafah dengan Anies Baswedan yang didukung kadrun-kadrun yang getol menyuarakan isu tersebut. Kenapa mereka perlu menghembuskan isu tersebut? Jelas karena mereka ingin menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi. Jokowi memang sudah tidak bisa maju lagi dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Tapi posisi dia yang memiliki basis massa pendukung yang sangat besar akan sangat penting dalam menentukan kemenangan calon presiden yang akan datang. Istilahnya Jokowi saat ini adalah sebagai kingmaker terkuat dalam menentukan tongkat kepemimpinan bangsa Indonesia ke depan. Itulah kenapa mereka, para kadrun pengasong khilafah, begitu mati-matian ingin menjatuhkan wibawa Presiden Jokowi. Dengan tujuan akhir adalah supaya calon presiden yang mereka dukung, Anies Baswedan, bisa menang dengan mudah karena pengaruh Presiden Jokowi sudah tidak berarti lagi. Tapi biarlah, kita kesampingkan dulu urusan itu. Karena yang paling penting bagi kita bangsa Indonesia adalah para gembong HTI pengasong khilafah yang saat ini mereka semua ada dalam gerbongnya Anies Baswedan. Si Thomas Kosinuddin ini jelas pernah mengatakan dan menyinggung Anies Baswedan bahwa dia bukan hanya harus pro khilafah, namun Anies juga harus ikut berjuang menegakkan khilafah. Secara hitung-hitungan politik,
Seorang calon pemimpin harus mau membuat kesepakatan atau perjanjian jika mau mendapatkan dukungan dari satu kelompok tertentu. Jika calon pemimpin tersebut tidak mau membuat kesepakatan, maka jangan harap dia akan mendapat dukungan dari kelompok tersebut. Maka bisa kita simpulkan, jika saat ini dan nanti Anies tetap mendapat dukungan penuh dari kadrun-kadrun pengasong khilafah, sudah bisa dipastikan dia telah ada kesepakatan dengan mereka, dan bisa jadi kesepakatan tersebut diantaranya adalah menegakkan khilafah dan mengganti ideologi Pancasila kita dengan ideologi khilafahnya mereka. Si Thomas Khosinuddin Gembong HTI ini memang manusia yang sangat berbahaya. Dia merasa menjadi manusia paling suci hingga selalu memaksakan pemahaman khilafahnya lah yang paling benar, sehingga menurutnya semua umat Islam wajib untuk memperjuangkannya. Terlepas dengan status apapun, baik dia artis, dia ulama, dia ustadz, bahkan dia jika punya jabatan sebagai gubernur, sebagaimana saudara Anies Rashid Baswedan, tentu tidak saja hanya berkewajiban pro terhadap khilafah, tetapi juga berkewajiban memperjuangkan khilafah agar bisa tegak dengan kapasitasnya masing-masing. Imamah itu kata lain dari khilafah, kata lain dari imaroh. Jadi pemerintahan Islam itu namanya bukan hanya khilafah. Yang Abu Bakar tuh sebut khilafah karena dia khalifah, tapi Umar bin Khattab disebut Amirul Mukminin, maka negaranya imaroh. Sayyidina Ali, saya imam, disebut imamah. Wah, ini berdebat harus khalifah, dan nggak ngerti artinya khalifah, nggak ngerti artinya khilafah, mau berdebat. Alhasil narasi bahwa Anies Baswedan pro khilafah dan kemudian disarankan tidak mengikuti Pilpres 2024 adalah narasi yang sebenarnya bukan hanya ingin menjauhkan Anies Baswedan dari Pilpres, tapi ingin menjauhkan Islam dari kekuasaan, ingin menjauhkan khilafah dari kewajiban yang harus diemban oleh seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali termasuk saudara Anies Rashid Baswedan. Di Islam itu, negara Islam itu apa sih? Khilafah. Ya, kalau pakai Abu Bakar, kalau pakai Umar, imaroh namanya. Sekarang namanya Uni Emirat Arab tuh keamiran. Kalau keimaman, ya Iran, imamah. Dulu ambil dari Ali. Turki Utsmani ngambil dari Abu Bakar, khalifah, khilafah. Ada juga as-sultani, ya sultan. Itu kan semua dari istilah-istilah agama yang semuanya ada istilah itu di dalam Al-Quran. Khilafah itu sudah terbukti 13 abad mensejarahkan dunia. Al-khilafatu fi ummati talatuna sana. Zaman khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, lalu diganti dengan kerajaan. Ini dari Nabi loh Pak. Jadi jangan ngayal khilafah itu kelamaan gitu. Hanya 30 tahun. Bani Abbasiyah bukan khilafah, Bani Umayyah bukan khilafah, Turki Utsmani bukan khilafah. Mengaku berpegang pada Quran dan hadis, namun dia sendiri malah dengan sengaja menentang hadis Nabi dengan terus menggembar-gemborkan bahwa khilafah Islamiyah bertahan selama 300 tahun terhitung dari runtuhnya Turki Utsmani. Jelas si Thomas Khosinuddin ini telah menentang dan tidak mengakui hadis Nabi yang menjelaskan bahwa khilafah Islamiyah hanya bertahan selama 30 tahun dan itu diakhiri dengan wafatnya Sayyidina Ali. Manusia munafik memang si Thomas yang satu ini. Dari situ saja sudah sangat jelas bahwa apa yang dia perjuangkan sama sekali bukan berdasarkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Yang dia lakukan sesungguhnya hanya ingin meraih kekuasaan menggunakan cara kotor, yaitu membungkusnya dengan baju agama. Ingin mengganti sistem negara dengan khilafah, jelas merupakan upaya memberontak kepada negara, yang lagi-lagi perbuatan itu sangat dilarang oleh Nabi. Maka sangat bullshit si Thomas Khosinuddin ini jika selalu koar-koar mengatasnamakan mengamalkan ajaran Nabi. Dari sini bisa kita simpulkan, si Thomas Khosinuddin manusia munafik yang gencar menghembuskan isu ijazah palsu Presiden Jokowi ini. Jelas adalah bagian dari strategi dia untuk memperjuangkan pemahaman sesatnya tentang khilafah. Dan kita tahu mereka semua ada di dalam gerbongnya Anies Baswedan yang kini telah ditetapkan menjadi bakal calon presiden oleh Partai Nasdrun. Maka bangsa Indonesia harus mulai bersiap mulai dari sekarang. Bersiaplah menghadapi mereka para kadrun-kadrun pengasong khilafah. Tenggelamkan siapa saja yang berhubungan dengan mereka, termasuk partai yang telah membuka jalan bagi mereka untuk berkuasa.